Salam semua. Pengelolaan amarah ini luar biasa juga yang diberikan oleh Bu Aya dari Yakobus 4 ayat 1 sampai 6. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, kalau saya bisa bertanya di Zoom meeting ini, apakah ada yang tidak pernah marah di teman-teman yang tergabung di Zoom meeting ini? Kalau saya ini, kalau bisa dibilang, bukan pernah aja, sering marah juga. Jadi saya baca menurut seorang psikolog, amarah itu adalah respon, katanya respon alami terhadap suatu ancaman. Jadi definisi kemarahan itu adalah bentuk emosi yang wajar menurut psikolog dan sehat, serta dapat terjadi dengan cepat. Namun seringnya kehilangan kendali akan emosi, ini dapat memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan tubuh dan jiwa. Jadi dia mulai menjadi buruk kalau kita kehilangan kendali atas emosi kita. Hal ini juga dapat mengganggu fisik ya, dan emosi lain. Mungkin fisik ya kita pasti akan tegang, akan berpengaruh, terutama juga kesehatan jantung, tekanan darah akan naik. Nah, terutama orang-orang yang dekat dengan kita, kalau kita sedang emosi, dia juga pasti akan terpengaruh. Nah, jika kita tidak bisa mengendalikan kemarahan, saya sendiri atau orang-orang di sekitar saya, mungkin istri dan anak keluarga akan sama-sama rugi. Jadi, memang kadang ada alasan untuk yang benar untuk marah ya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa orang pemarah itu tidak akan mendapat keselamatan. Di Galatia 5 ayat 19. Nah, Alkitab juga berisi nasihat-nasihat yang bisa membantu seseorang mengatasi kemarahan. Nah, kali ini Bu Ayu memberikan dari Yakobus 4 ayat 1 sampai 6. Jadi kalau kita baca kembali di Alkitab, sebenarnya pernah ada, jadi banyak kemarahan juga kita lihat di Alkitab, seperti Nabi Nehemia. Dia marah sekali ketika dia tahu bahwa bangsanya ditindas. Kalau kita baca Nehemia 5 ayat 6, coba saya baca untuk Nehemia aja ya. Maka sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Jadi banyak sekali berita-berita yang didengar, dia sangat marah karena berita-berita itu merugikan bangsa Israel waktu itu. Nah, Allah juga pernah marah pada zaman dahulu karena mereka melanggar janji. Banyak di Hakim-Hakim ya, di, terutama Hakim 2 ayat 13 juga, situ Tuhan marah karena bangsa Israel menyembah dewa-dewa lain. Kalau saya bisa baca Hakim 2 ayat 13, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Jadi Tuhan memang marah karena dikatakan bahwa Yehova itu adalah Allah yang cemburu kalau umatnya berpaling. Jadi kemarahan yang salah adalah yang tidak terkendali atau tidak beralasan. Itulah yang sering ditunjukkan manusia yang tidak sempurna. Kita bisa lihat di kisah Kain dan Abel. Karena marah sekali karena masalah persembahan ya. Kain membiarkan kemarahannya terus berkobar sampai akhirnya dia membunuh adiknya sendiri. Jadi ini mungkin pembunuhan yang pertama yang terjadi di dunia. Kemudian Yunus juga, Nabi Yunus. Saat Allah berbelas kasihan pada penduduk Niniwe,
Dia marah sekali. Kenapa harusnya Allah berjanji akan menghukum, kok dia malah mengampuni gitu. Jadi Yunus tidak terima atas pertobatan orang-orang Niniwe. Nah, kalau saya tarik lagi di masa sekarang ini, kita bisa melihat ada beberapa, malah kalau bisa dibilang adalah pengikut Kristus ya. Kalau di Indonesia mungkin Pak Henrik pernah dengar juga kasus Verdi Sambo yang begitu itu heboh. Seorang jenderal bintang 2, orang yang percaya pada Yesus tapi bisa membunuh bawahannya sendiri. Nah, pembunuhannya ini sampai hari ini belum jelas apa sebabnya. Kemudian yang terakhir ini ada seorang anak petinggi pajak juga karena emosi, kemudian ada yang teman-temannya kalau dibilang ini, kalau di Makassar dibilang dipompa-pompa, akhirnya dia marah dan dia menganiaya seseorang juga, temannya juga. Nah, bagaimana kita bisa mengelola atau mengendalikan kemarahan? Kita mulai dari Yakobus 4 ayat 1 yang dikatakan bahwa dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi, kita harus ingat bahwa hawa nafsu yang tidak terkendali itu suatu kelemahan sebenarnya. Nah, sering di antara kita ini ada pertengkaran, kata firman Tuhan di Yakobus. Dari hawa nafsu kita berujung di dalam tubuh kita sebenarnya. Jadi hal ini akan menghasilkan sengketa, pertengkaran yang berujung pada kemarahan. Jadi bahwa hawa nafsu yang tidak terkendali itu kemudian menimbulkan perbantahan, perselisihan, sengketa, percecokan, permusuhan. Oleh karena itu kita harus menawan hawa nafsu. Bagaimana caranya? Ya, harus rendah hati, menguasai diri, sabar, tidak gampang marah, dan tidak emosi. Nah, di lain pihak kita juga harus takut akan Tuhan. Jadi kalau kita sering beribadah, baca firman Tuhan, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, dan melayani Tuhan, jadi pengendalian terhadap percecokan itu, hawa nafsu kita bisa redam. Nah, ada orang berpikir bahwa kalau mereka melampiaskan kemarahan, mereka akan terlihat berani atau kuat. Mungkin seperti ini, anak ini ya, Mario Dandi, karena merasa lebih berkuasa, mungkin lebih banyak uang, dia berpikir akan terlihat berani atau kuat. Nah, sehingga dia melakukan penganiayaan, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Kalau kita baca di Amsal 25 ayat 28, di situ disebutkan bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya itu sebenarnya bagaikan kota yang diterobos tanpa tembok. Jadi kita ini lemah sekali kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Di Amsal dikatakan seperti kota yang tanpa tembok, begitu mudah dirobohkan. Sebaliknya kalau kita berusaha mengendalikan kemarahan kita menunjukkan bahwa kita benar-benar kuat dan bijaksana. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa orang yang tidak cepat marah itu lebih baik daripada pria yang perkasa. Nah, kalau kita lihat di Yakobus 4 ayat 2, dikatakan bahwa kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi kadang-kadang disebutkan di Yakobus bahwa kadang-kadang kalau kita menginginkan sesuatu, ini seperti di
ini ya, 10 firman Allah, jangan menginginkan barang orang lain gitu. Kita bisa membunuh, iri hati. Seperti kemarin ada perampokan di Lampung kalau nggak salah. Nah itu lagi-lagi dilakukan oleh orang yang minoritas. Karena apa? Mungkin karena ya tidak berdoa, tapi dikatakan dia itu orang diduga kelainan jiwa ya, diduga apa ini berpenyakit jiwa. Jadi kemarahan juga bisa timbul karena iri hati, Bapak-bapak. Iri hati, ingin memiliki punya orang lain karena kecemburuan, itulah yang membuat kita marah. Nah, di Yakobus bilang, kenapa kita bisa begitu? Karena kita tidak berdoa, tidak menyerahkan semuanya kepada Tuhan, tidak berserah diri. Yakobus juga dengan hati tulus mengingatkan mengapa mereka tidak memperoleh segala sesuatu yang diinginkan, karena mereka tidak berdoa. Jadi jika kita berdoa, kita akan memperoleh buah yang dihasilkan dari kuasa Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kebaikan, kelembutan, dan pengendalian diri. Sehingga kita punya sifat-sifat yang dapat mengalahkan kemarahan. Jadi itu bisa kita dapat dari doa. Dengan kuasa Roh Kudus, kita memperoleh buah-buah roh yang dapat mengalahkan sifat-sifat marah kita. Nah di Yakobus 4 ayat 3 kalau saya bisa baca, ataukah kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi salah berdoa menurut Yakobus yaitu kalau kita menginginkan sesuatu yang untuk kita habiskan, untuk hawa nafsu kita, apakah kita berdoa untuk memiliki harta yang banyak, sehingga kita bisa habiskan sepuas-puas hati kita. Jadi, di sini diingatkan bahwa kita memang sudah berdoa. Kalau tadi dibilang kita harus berdoa, sini kita sudah berdoa. Namun doa kita salah, sehingga kita tidak memperoleh apa-apa, malah kita tidak diberkati, karena doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Jadi perkataan lain, kita melakukan kekeliruan yang besar di hadapannya. Sebab segala sesuatu yang kita minta itu akan kita habiskan untuk berpoya-poya, pesta pora, mabuk-mabukan, dan meninggalkan Tuhan. Karenanya Tuhan tidak mendengar, melawat, menjawab, memberkati, dan mengabulkan doa-doa kita. Nah memang Bapak Ibu, bahwa kita merasa lebih dekat dengan Tuhan apabila ada sesuatu yang menekan kita. Kadang-kadang kita berdoa, ya Tuhan, kuatkan saya. Bagaimana kita bisa dikuatkan kalau kita tidak, pada saat ini kita tidak lemah, kita tidak tertindas. Kita butuh kekuatan. Kalau kita saat ini tetap banyak uang, hidup enak, kita tidak perlu doa-doa yang butuh penguatan, butuh berkat, butuh belas kasih Tuhan, karena kita memiliki semuanya. Tapi begitu kita membutuhkan, baru kita rasakan bagaimana kita memerlukan Tuhan. Baru kita bilang, Tuhan, saya butuh kesembuhan. Itu pada saat kita sakit. Kalau kita tidak sakit, kita tidak akan berdoa begitu. Jadi, doa-doa kita kadang-kadang muncul waktu kita tertekan. Jadi, dalam berdoa kita harus memohon dengan ketenangan sehingga kita dapat kedamaian dari Tuhan yang bisa mengalahkan pemikiran apapun. Jadi doa adalah salah satu kunci untuk mendapat kuasa kudus Allah. Jadi kuasa kudus bisa membantu kita menunjukkan sifat-sifat seperti kedamaian, kesabaran, dan pengendalian diri. Jadi bukan
permintaan yang tidak-tidak ya, permintaan yang tadi dibilang untuk memuaskan hawa nafsu kita. Nah, kalau kita tidak dapat, mungkin uh, membangkitkan emosi kita pada orang lain yang sudah memperoleh itu. Jadi kita melihat orang lain sudah punya, kok kita tidak punya. Nah, itu bisa timbul iri hati, timbul kemarahan juga. Dan kita berdoa, jadinya berdoanya salah. Kok saya sudah berdoa, Tuhan, tapi saya tidak seperti dia. Dia kok biasa-biasa aja, tapi dapat A, B, C. Nah, itu juga membuat kecemburuan dalam hati kita. Nah, kalau saya baca lagi di Yakobus 4 ayat 4, dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi ini kalau persahabatan dengan dunia itu sebenarnya kedagingan kita. Kita hidup dalam kedagingan. Semua yang diinginkan oleh daging itu dipuaskan dengan kenikmatan dunia. Jadi persahabatan dengan dunia. Kita mau apa saja dengan dunia ini, dia bisa berikan. Sedangkan yang kemarin sudah dijelaskan juga oleh Pak Hendrik pun bahwa keinginan roh itu adalah kita sudah paku diri kita ini, daging kita sudah paku juga disalib bersama Kristus. Jadi kinan-kinan daging itu kita sudah matikan, percabulan, hawa nafsu apa semua kita sudah matikan sehingga kita hidup di dalam roh. Jadi bukan hidup dengan permusuhan dengan Allah, tapi bersatu dengan Allah. Jadi kalau kita ingin bersatu dengan Allah, kita harus mematikan sifat-sifat dunia kita, yaitu sifat-sifat daging yang ingin kecabulan, pesta pora, dan lain-lain sebagainya yang kenikmatan dunia ini. Jadi di sini juga Rasul Paulus juga Yakobus mengingatkan orang-orang Israel pada zaman itu dan kita-kita ini di zaman ini bahwa kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang tidak setia dan mengingat bahwa persahabatan dengan dunia adalah kenikmatan yang kita peroleh. Dan dia sudah ingatkan seperti tadi saya katakan bahwa barang siapa yang bersahabat dengan dunia yang jahat, maka ia yang menjadikan dirinya menjadi musuh Allah. Jadi setiap kita melakukan hal-hal yang kenikmatan kita, kita menjadi musuh Allah sebenarnya. Jadi murka itu dari Allah ke kita sebenarnya. Cuma itulah ada banyak hal yang saya belajar di FPF ini juga pernah juga Pak Tony ya pernah mengatakan bahwa murka itu juga dari Allah. Dia memberikan free will kita bebas. Jadi kenapa ada LGBT? Karena kebebasan yang diberikan. Nah murka Allah di situ dia tidak menuntut lagi, dia bebaskan kamu melakukan itu terjerumus gitu. Nah dunia kalau kita lihat ada perkawinan antara sesama jenis yang direstui gereja. Kemarin ada di Singapura juga antara cewek dengan cewek itu diberkati juga. Sedangkan di Amerika saya dengar kalau tidak diberkati, kalau negara sudah sahkan, gereja tidak berkati, gerejanya akan ditutup katanya. Waduh. Jadi murka Allah juga di situ. Nah, selanjutnya pada Yakobus 4 ayat 6 yang terakhir ini, tetapi kasih Allah yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena ia katakan, Allah menentang orang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Jadi kendati Allah memberikan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita dengan cemburu,
Namun kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar dari segalanya. Dan karenanya kita harus pahami dan perhatikan bahwa Allah menentang orang yang congkak. Jadi Allah tidak suka kesombongan, keangkuhan. Dia mau kita rendah hati di hadapannya, karena apa yang harus kita sombongkan, semua yang kita miliki ini adalah hal yang sementara, bukan hak milik. Semua ini hak milik Tuhan. Kalau kita pun hari ini tidak punya apa-apa, bisa 5 menit ke depan kita berubah menjadi punya segala-galanya. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita punya segala-galanya, bisa 5 menit ke depan kita kehilangan segala-galanya. Nah, Tuhan itu mengasihi orang yang rendah hati. Jadi kita harus tunduk senantiasa kepada Allah karena firman dan perintahnya. Nah, cara lain mengelola kemarahan yaitu, kalau saya baca di kitab-kitab yang lain ya. Jadi di Mazmur 37 ayat 8 mengatakan, jauhi kemarahan dan tinggalkan panas hati. Jangan kesal dan akhirnya berbuat jahat. Ayat ini menunjukkan bahwa kita harus cepat-cepat memilih untuk cepat-cepat membuang kemarahan agar kita tidak sampai berbuat jahat. Jadi kalau kita marah, kita harus tinggalkan panas hati itu. Nah, sedangkan di Tuhan Yesus juga katakan bahwa kalau kita juga marah, kita harus cepat-cepat minta maaf. Kenapa kita marah? Karena kita tidak mau memaafkan, tidak mau meminta maaf juga kepada orang. Jadi jangan menunggu 24 jam, kemarahan kita harus kita mengadakan memaafkan orang yang berbuat salah, ataupun kita meminta maaf kalau kita salah. Sehingga kemarahan itu akan mereda. Dan kalaupun kita marah, jangan kita berbuat dosa. Itu di Efesus 4 ayat 26. Jadi dikatakan jika mungkin pergilah sebelum kemarahan kita meledak. Jadi jika kita berselisih dengan seseorang, masalahnya memang perlu diselesaikan sesegera mungkin. Tapi kita tidak perlu menenangkan diri supaya kita bisa berbicara baik-baik dengan orang yang kita berselisih. Jadi mengelola kemarahan itu salah satunya itu kita cepat-cepat berbicara baik-baik, kalau bisa 4 mata, sehingga kemarahan itu mereda, karena buah kemarahan juga akan berbuat dosa ya. Kita harus cari tahu fakta-fakta yang ada. Jadi pemahaman seseorang pasti membuatnya tidak cepat marah. Jadi sebelum kita membuat kesimpulan atas sesuatu yang kita lihat atau kita dengar, kita harus mengumpulkan semua faktanya dulu. Jadi bukan hanya mendengar dari orang-orang yang menceritakan yang hoax-hoax, tapi kita harus mengetahui faktanya. Kalau kita sudah mempertimbangkan sesuatu masalah dari segala sisi, kemungkinan besar kita bisa menghindari kemarahan yang tidak beralasan. Kemudian kita harus memilih juga teman yang bijaksana. Teman bergaul kita akan mempengaruhi, karena teman bergaul kita akan mempengaruhi. Seperti kita di grup FWF ini adalah grup yang bijaksana lah, yang punya pandangan yang baik, punya hati hamba, penuh dengan Roh Kudus, sehingga kalau kita melakukan pertemanan, tidak mungkin akan marah walaupun ada perdebatan ya. Itu karena semuanya ada di dalam kitab suci. Kita melakukannya karena firman Tuhan. Jadi kita tidak boleh berteman dengan orang yang pemarah ataupun berurusan dengan orang yang cepat naik darah. Karena agar kita tidak mengikuti jalan-jalannya, sehingga menjerat diri kita sendiri.
Nah, sekarang saya ambil ayat-ayat penutup tentang pengolahan kemarahan. Jadi, Amsal 16:32, orang yang tidak cepat marah lebih baik daripada pria perkasa. Maksudnya apa? Jadi orang yang bisa mengendalikan emosi itu adalah orang yang kuat. Saya ambil di Amsal 17 ayat 14, mengatakan bahwa memulai perkelahian itu seperti membuka bendungan. Jadi kita harus pergi sebelum pertengkaran terjadi. Apa maksudnya? Jadi kalau kita mulai naik darah, lebih baik kita pergi sebelum meledak. Jadi kita menghindari. Nah, di Amsal 19 ayat 11 dikatakan pemahaman seseorang pasti membuatnya tidak cepat marah. Jadi maksudnya kita jangan cepat-cepat membuat kesimpulan, kita pertimbangkan dulu semua faktanya, dengan begitu kita tidak akan marah tanpa alasan. Jadi kalau ada kabar-kabar hoax atau kabar-kabar apa yang menjelek-jelekan seseorang, kita jangan cepat membuat kesimpulan sebelum kita mendapat faktanya. Nah, kalau saya lihat lagi di Amsal 22-24, dikatakan jangan berteman dengan orang yang pemarah ataupun berurusan dengan orang yang cepat naik darah, supaya kamu tidak mengikuti jalan-jalannya. Jadi maksudnya kita, kalau kita bergaul dengan orang yang cepat marah, kita bisa menjadi seperti mereka. Jadi dikatakan Amsal 22 ini, jangan berteman dengan orang yang pemarah, karena kita akan menjadi seperti mereka. Amsal 29 ayat 11 dikatakan orang bodoh melampiaskan semua perasaannya. Jadi maksudnya orang yang bijaksana akan mengendalikan emosinya. Jadi bukan dikendalikan, jadi kita mengendalikan emosi, bukan dikendalikan oleh emosi. Jadi kalau kita menjadi bijaksana, justru kita mengendalikan emosi kita. Mungkin kita juga marah, tapi kemarahan kita bisa kendalikan dengan baik. Nah, di Galatia 5 ayat 22 dikatakan buah yang dihasilkan kuasa kudus adalah kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kebaikan hati, kebaikan iman, kelembutan, dan pengendalian diri. Jadi maksudnya jika kuasa Roh Kudus, yaitu tenaga dari Allah, bekerja di dalam kita, kita bisa punya sifat-sifat yang mengalahkan kemarahan. Jadi saya pikir kita semua di Zoom meeting ini sudah memiliki Roh Kudus, ya, Roh Allah. Sehingga ada buah-buah roh dalam hidup kita, yaitu kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kebaikan hati. Sebenarnya kemurahan hati juga ada, kelembutan dan pengendalian diri. Nah, kalau kita punya Roh Kudus, kita dapat mengelola kemarahan kita. Karena kalau kita emosi dan kita mengambil kemarahan itu, ngeri sekali. Kita bisa lihat bagaimana setiap hari di berita ada orang yang dimutilasi, tidak jelas, ada mayat, itu kan semua karena kemarahan, ya. Ada ayah membanting babynya, itu karena kemarahan. Dan harus saya garis bawahi bahwa mereka tidak dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita tadi dikatakan di garis bawahi, paling besar adalah kalau roh Tuhan ada di dalam kita, kita pasti bisa dengan bijaksana mengelola kemarahan kita. Bukan dibilang tidak bisa marah, pasti. Karena kita masih daging juga, pasti kita marah. Tapi kita dapat mengelola, sehingga kemarahan itu kita alihkan dengan permohonan maaf. Apalagi kalau ada Roh Kudus, tentu ada sukacita, kedamaian. Jadi kemarahan itu dapat kita tepis, ya. Kita tidak menimpakan kepada orang lain. Cukup kita tegur saja apa yang kita tidak suka, dan kita doakan. Sebenarnya yang paling penting juga doakan orang-orang yang menyakiti kita. Kadang-kadang saya doakan. Dulu waktu saya masih kerja ada banyak saya dengar yang ini cerita yang jelek, saya doakan dia supaya dia berhenti mengatakan itu.
Ya, itu aja Bu Ayu, terima kasih. Maafkan saya sangat terbatas, tidak bisa mengambil sepenuhnya dari Yakobus 4 ayat 1 ini. Tapi ayat ini sungguh luar biasa ya. Mungkin nanti ada banyak masukan dari Pak Hendrik, atau Pak Hendrik mau lanjutkan diskusi yang tadi juga. Oke. Baik, Makasih Bu Ayu. Tuhan berkati. luar biasa Pak. Bapak bisa tutup dalam doa Pak sebelum Ya, kita diskusi. Silakan. ya. Ya Bapak, terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Yang sederhana ini ya Bapak, kami tahu bahwa untuk mengelola kemarahannya Tuhan, hanya berdasarkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sehingga buah-buah roh yang ada dalam hati kami, yaitu sukacita, kebaikan, kemurahan ya Tuhan, dan pengendalian diri. Sehingga kami betul-betul berubah menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Ya Bapak, biar Engkau memberikan yang terbaik bagi setiap member yang FWF yang hadir di Zoom meeting malam hari ini ya Tuhan, terutama juga Bu Ayu yang sudah mengelola sebagai host ya Tuhan, beri kemampuan, kesetiaan dalam hatinya ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Herman. Ya Bu. Selanjutnya kita akan buka sesi Pak Herman, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mohon. sesi tanya jawab. Saya silakan Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan untuk Bapak Herman atau yang ingin menambahkan. Ya.